Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan surat Ali Imran ayat 26. 26 dari surat Ali Imran. Saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah. Tapi kalau digabung bacaannya jadi kulillahumma. Ini ya. Kalau kul Allahumma tapi kulillahumma kalau digabung. Malikal mulki, pemilik kerajaan. Tu'til mulka, engkau memberi kerajaan. Itu juga bisa kekuasaan. Man tasya'u, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau mencabut kerajaan. Mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau memuliakan. Man tasya'u, orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan engkau menghinakan. Man tasya'u, orang yang engkau kehendaki. Biyadika, pada tanganmu, pada kekuasaanmu, al khair, kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Tulijul laila, engkau memasukkan malam, finnahari, di siang. Wa tulijun nahara, dan memasukkan siang, fil lail, di malam, di waktu malam. Wa tukhrijul hayya, dan engkau mengeluarkan yang hidup, minal mayyiti, dari sesuatu yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau mengeluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Wa tarzuku, dan engkau memberi rizki, man tasya'u, orang yang engkau kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. La yattakhidil mu'minuna, tidaklah menjadikan orang-orang yang beriman itu, al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai penolong-penolong, min dunil mu'minin, dari selain orang beriman. Nanti auliya ada beberapa makna ya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan hal itu, falaisa, maka tidak ada, minallahi, dari Allah, fi syai'in, dari sesuatu atau dalam sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya sesuatu pertolongan. Ya, tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun. Illa, kecuali antattaku, bahwasanya kalian takut, minhum, dari mereka, tuqatan, satu ketakutan.
Nanti ada tafsirnya sendiri. Takutnya takut hal apa? Wa yuhadzirukum, dan Allah mengancam kalian atau memperingatkan kalian. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan kalian atau mengancam kalian, nafsahu, tentang dirinya. Ini siksaan yang datang darinya maksudnya. Jadi nafsahu itu nafsahu idza ghadaba. Jadi diri Allah, zat Allah ketika dia murka. Ini. Wa ilallah, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Kul, katakanlah, in tuhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu atau maha kuasa. Coba sampai ayat 29. Kembali ke ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Muhammad, ini kalau berkaitan dengan sebab turunnya ayat, sebagian ulama mengaitkannya dengan apa yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi, gitu ya, bahwa Nabi kok dari Bani Ismail, bukan dari golongan mereka Bani Israel, gitu ya. Ada yang mengatakan berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa nanti Islam ini akan menguasai Romawi, bahwa Islam ini nanti akan menguasai Persia, gitu ya. Maka orang-orang munafik itu mengatakan, gitu ya, min aina li Muhammadin mulku Faris war Rum, gitu ya. Dari mana mungkin, gitu ya, bahwa bagi Muhammad itu kekuasaan kerajaan Persia, kerajaan Romawi, yang dulu memang dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang sangat besar, gitu. Hum a'azzu wa amna'u min dalik, gitu ya. Orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu lebih mulia, lebih pertahanannya lebih kuat daripada itu. Itu maksudnya ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, gitu ya. Alam yakfi Muhammadun Makkah wal Madinah, gitu ya. Apakah belum cukup bahwa Muhammad itu sudah menguasai Mekah dan Madinah? Kok punya keinginan bahwa dia nanti juga akan menguasai Romawi, juga akan menguasai Persia, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, gitu ya. Yang kekuasaan kerajaan itu ya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau memberi kepada siapa ya terserah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga ulama yang mengaitkan ini dengan orang-orang Nasrani, yang mereka itu mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, adalah sesembahan, gitu ya. Lah kaitannya apa? Ya sesembahan, sesuatu yang disembah itu ya harus memiliki hal ini, gitu ya. Dia itu pemilik segala sesuatu, memberikan sesuatu kepada yang dia kehendaki dan mencabut sesuatu dari yang dia kehendaki. Memuliakan siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang dia
kehendaki. Nanti juga Allah Subhanahu wa taala sesembahan itu yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam, menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Itu sesembahan gitu ya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Jadi memang di sebagian tafsir dibawa ke orang-orang Yahudi, dibawa ke orang-orang munafik, dan juga dibawa ke orang-orang Nasoro gitu ya. Jadi intinya bahwa segala sesuatu itu ya dia tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari kalangan orang yatim atau dari anak yatim, dari golongan yang tidak terlalu terpandang, bukan dari pembesar-pembesar Quraisy gitu ya. Yaitu terserah Allah gitu. Karena dialah Malikal Mulki. Yang memiliki kekuasaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak gitu ya. Tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang bisa mengganggu gitu ya. Itu semua dalam kekuasaan Allah, sehingga dia mampu memberikan al-mulku man tasya gitu ya. Kekuasaan, kerajaan kepada yang dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Nah, memang sebagian ulama ada yang memaknai al-mulk di sini, tu'til mulka itu adalah kenabian. Gitu ya. Bagi mereka yang mengaitkan ayat ini dengan orang-orang Yahudi, yang mereka itu menolak bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari orang Arab. Dari dulu loh Nabi dari kalangan Bani Israel, gitu ya. Kok sekarang dari orang Arab? Ya terserah Allah, gitu ya. Karena dia Malikal Mulki. Tapi juga ada banyak ulama yang menerangkan bahwa al-mulk di sini adalah kekuasaan secara umum, entah itu kekuasaan jabatan, entah itu kekuasaan harta, entah itu kekuasaan wilayah, itu semua biadillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa atau orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Lah, memuliakan di sini apa? Ada yang ulama menafsirkan keimanan. Jadi orang itu mulia karena imannya. Ya terserah Allah siapa yang dia beri. Mantas wa tu'izu mantasya. Ada yang mengatakan kemuliaan di sini adalah pertolongan Allah. Walaupun muslimin jumlahnya sedikit gitu ya, tetapi bisa menang atas orang-orang kafir, yaitu kehendak Allah gitu ya. Itu izzah, kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan tu'izzu, memuliakan di sini adalah kekayaan. Jadi secara umum gitu ya. Bahwa siapa yang jadi kaya, siapa yang jadi miskin, siapa yang banyak harta, siapa yang tinggi jabatan, itu semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, kenapa kok di sini yang disebut hanya al khair? Padahal tentunya dalam kuasa Allah itu tidak hanya kebaikan, tapi juga kejelekan, tapi juga kehinaan. Kenapa dalam ayat ini dikhususkan dengan al khair, bahwa engkau adalah pemilik kebaikan? Karena sesuatu yang kita harapkan itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Walaupun Allah itu ya bisa mendatangkan azab, bisa mendatangkan kejelekan, bisa mendatangkan musibah, tapi yang kita harapkan adalah kebaikan. Maka dalam lafal ini yang disebutkan biyadikal khair, gitu ya. Allah dialah yang memberikan kekuasaan, memberikan kebaikan, memberikan keimanan dalam sebagian tafsir kita. Dan juga dia mencabut keimanan, mencabut kekuasaan, mencabut jabatan. Tapi kan tentunya yang kita minta yang baiknya gitu ya. Bahwa Allah memberikan kepada kita keimanan, kebaikan, kecukupan dan lain sebagainya. Allah bisa memberikan kemuliaan dan Allah juga bisa memberikan kehinaan. Tapi yang kita minta tentunya adalah kemuliaannya. Maka kita menyebutkan biyadikal khair, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau itu maha mampu atas segala sesuatu.
Jadi kalau kaitannya dengan nabi, ya nabi dari kalangan Bani Israel, ya terserah dari Bani Israel terserah Allah, dari selain Bani Israel pun juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kekuasaan Allah yang lain ialah tulijul laila fin nahar, memasukkan malam pada siang. Ada dua pemaknaan gitu ya. Makna pertama ya pergantian siang dan malam gitu ya. Setengah hari siang, setengah hari malam. Ada yang memaknai lebih khusus adalah kadang-kadang tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam di waktu siang. Jadi waktu siang lebih panjang daripada waktu malam. Nah, di wilayah-wilayah tertentu pada tanggal-tanggal tertentu itu kan waktu siang lebih panjang dari waktu malam lebih panjang daripada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang pada malam. Jadi yang mungkin biasanya separuh-separuh gitu ya. Ini siangnya menjadi lebih panjang daripada malamnya. Karena Allah memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam gitu. Itu semua juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau ulama menggambarkan ini seperti telur gitu ya. Telur itu kan sesuatu yang mati bisa menjadi hewan yang hidup, entah itu ayam, entah itu bebek, entah itu angsa gitu ya. Apapun unggas-unggasan yang bertelur itu kan secara umum ya tadi dari sesuatu yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya kalau ini ya lebih mudah contohnya nggih. Artinya sesuatu yang hidup itu mengeluarkan sesuatu yang mati. Ya tadi misalnya ayam bertelur gitu ya. Kemudian bebek bertelur, itu kan juga mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Cuman memang dalam sebagian ulama disebutkan, Imam Hasan Al-Basri beliau menerangkan wa tukhrijul hayya minal mayyit, itu adalah engkau mengeluarkan keimanan dari hati yang kafir. Artinya hati yang mati gitu ya, itu bisa menjadi hidup hatinya dengan keimanan. Jadi tidak mustahil bagi Allah bahwa orang ahli maksiat, orang ngejahat kok nantinya menjadi beriman. Itu tukhrijul hayya minal mayyit. Menumbuhkan kehidupan dengan keimanan, hati yang hidup dengan iman dari sebelumnya hati yang mati. Sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy gitu ya. Kau mengeluarkan sesuatu yang mati, itu hati yang mati ketika tidak ada keimanan dari hati yang sebelumnya hidup. Jadi orang yang sebelumnya keimanannya kuat kok menjelang akhir hayatnya keimanannya hilang, itu ya mungkin gitu ya. Itu penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, dan engkau memberikan rizki kepada orang yang engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Artinya tanpa perhitungan itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mengaudit gitu ya. Tidak ada yang akan membahasnya. Siapa yang Allah ingin beri banyak, ya dia dapat banyak. Siapa yang Allah ingin beri sedikit, ya dia mendapatkan sedikit. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran bagi kita semua bahwa kita itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berharap hanya kepada Allah. Pernah beberapa saat yang lalu saya terangkan, sebagaimana ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kenapa? Ya ini tadi gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecondongan kita, harapan kita, pertolongan kita, permintaan kita hanya kepada Allah. Dan nanti kaitannya dengan ayat yang ke-28. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Janganlah menjadikan orang yang beriman itu orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali-wali. Dulu dalam sebagian tafsir disebutkan sababun nuzulnya ada orang-orang Ansor dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang masih berteman dekat gitu ya dengan orang-orang Yahudi. Yang diketahui bahwa orang-orang Yahudi ini ternyata menyebarkan fitnah gitu ya, menimbulkan was-was, membisiki sesuatu yang jahat kepada orang-orang beriman ini agar mereka keluar dari Islam gitu ya. Ya, karena memang dulu sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam kan mereka hidup bareng gitu ya. Sampai datangnya Islam itu mereka masih konco dekat gitu ya. Sampai yang Yahudi tadi mengganggu orang-orang mukminin tadi, menghasut agar mereka keluar dari Islam. Kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Pada kata aulia, kata wali, aulia ini kan jamak dari wali. Wali dalam bahasa kita kan sudah masuk nggih. Ada istilahnya wali nikah gitu ya. Ada istilahnya wali songo gitu ya. Nah, kata wali itu secara bahasa bermakna dekat. Jadi Allah walinya orang yang beriman. Itu maksudnya Allah itu dekat dengan orang yang beriman. Ada orang-orang yang menjadi walinya Allah gitu ya. Walinya Allah bagaimana maksudnya? Ya dia orang yang dekat dengan Allah. Kalau dalam Jawa misalnya sebutannya wali songo. Nah itu kok kenapa mereka disebut wali? Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada istilah wali nikah misalnya gitu ya. Kenapa? Ya wali nikah itu kan sebagai wali si perempuan karena dia orang yang terdekat dengan perempuan tadi. Misalnya orang tua dari perempuan yang menikah tadi. Itu makna dasar dari wali. Nah, kemudian dalam ayat ini maknanya menjadi lebih apa? Ya lebih rinci gitu nggih. Bahwa wali di sini tidak hanya sekedar dekat. Tetapi ketika seseorang menjadikan orang kafir itu yang dekat, kemudian sampai timbul kecintaan sehingga timbul apa? Ridho, timbul kerelaan dengan apa yang mereka bawa, dengan apa yang mereka anut gitu ya. Itu wali di sini. Maka juga bisa dimaknai wali di sini sebagai pengurus. Kenapa? Ya karena kalau kita menyerahkan kepengurusan kita kepada orang yang lainnya gitu ya. Berarti kan kita terima. Artinya terima itu dikon rono ya melu rono, dikon ngene ya melu ngene. Manutlah kowe meh memberi keputusan apa, saya ikuti. Maka di sebagian kitab terjemah, tafsir terjemah nggih, itu kan diartikan sebagai pemimpin nggih. Ada kan ya diterjemahkan artinya pemimpin. Ya sebenarnya tidak harus pemimpin. Pemimpin itu puncak daripada makna ini, gitu lah. Lah kalau tidak saya jadikan pemimpin, gor konco cedak ning ngendi-ngendi bareng ijol-ijolan misalnya gitu ya. Nanti rembukan sesuatu yang lain, mau memutuskan sesuatu hal rembukan. Kok mes salat ning masjid ngendi rembukan, nah, padahal sing koncone ora salat misalnya seperti itu. Ya itu juga termasuk gitu ya. Maka wali di sini tidak hanya terkhusus pada pemimpin, tapi maknanya lebih luas daripada itu. Sesuatu yang dekat, kita beri kepercayaan kepada dia, gitu ya. Kita serahkan urusan kita kepada dia, sehingga muncul rasa kecintaan, muncul rasa kita itu terima dengan apa yang mereka anut, dengan apa yang mereka jalankan. Gitu. Yowis, kowe ngono aku yo ora apa-apa misalnya gitu. Nah itu ya. Keliru, tidak boleh. La yattakhidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Kenapa? Secara dasarnya gitu ya. Pertama, bahwa di dalam surat Al-Baqarah kita sudah pernah membaca nggih. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidaklah terima, tidaklah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian itu mengikuti milah mereka. Dan milah itu bukan arti kita masuk agama mereka, tidak. Tapi milah di sini adalah kita mengikuti
apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, apa yang mereka bikin gitu ya. Aturan-aturan mereka itu kita mengikuti jalan pikir mereka. Karena kan mungkin pernah saya terangkan bahwa orang Yahudi itu tidak mau orang selain Bani Israel gitu ya ikut menjadi beragama Yahudi. Karena bagi mereka keyakinan mereka Yahudi itu ya agama khusus bagi kelompok mereka, tidak didakwahkan. Tetapi cara berpikirnya, aturan-aturannya itu mereka sebarkan sampai orang-orang Islam khususnya itu ikut kepada mereka. Yang kedua, gitu ya, bahwa orang-orang kafir itu dalam melakukan sesuatu tidak berpikir tentang mencari ridho Allah. Jadi bagaimana menguntungkan, bagaimana sukses, gitu ya. Aturannya dengan aturan yang apa? Tidak ada aturan yang baku, gitu ya. Artinya ya kadang-kadang mirip dengan aturan Islam, tapi kadang-kadang juga sangat jauh dari aturan Islam, gitu ya. Itu bahayanya kalau menjadikan orang kafir sebagai pengurus. Yang ketiga, gitu ya, ulama menggambarkan bahwa apa yang diberikan orang kafir terhadap orang yang beriman itu ya keinginan tadi. Pertama ketidakridhoan, yang kedua itu sebagaimana digambarkan oleh ulama itu sebagaimana iblis yang memberikan gambaran keindahan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dimingi-mingi gitu ya. Oh, nanti kalau kamu makan pohon itu kamu akan menjadi antakuna malakaini antakuna malaikaini autakuna minal kholidin, kalau tidak salah ayatnya begitu nggih. Kamu menjadi dua malaikat gitu ya, dan nanti kamu menjadi orang-orang yang kekal di dalam jannah, di dalam surga. Dan sampai bersumpah waqo sama uma inilah koma minan nasihin, sampai bersumpah gitu. Saya bersumpah demi Allah gitu ya, bahwa aku ini menginginkan kebaikan buat kalian. Diikuti oleh Nabi Adam, diikuti oleh istri beliau, dan akhirnya sebenarnya iblis itu menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Ya gambarannya seperti itu. Karena mereka tidak mencari ridha Allah, sedangkan kita orang yang beriman itu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, kenapa toh kok orang beriman itu mau menjadikan orang kafir itu sebagai penolong, sebagai orang dekat, sebagai wali, sebagai pengurus gitu ya. Karena tentunya orang-orang beriman itu melihat orang kafir itu punya kekuatan, punya kepandaian, punya kekayaan, punya jabatan. Ya kan? Hal-hal itu yang mendorong kita mau mendekat kepada mereka. Padahal apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, Allahumma malikal mulk tulqil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sebenarnya yang mereka jadi kaya, mereka jadi kuat, mereka jadi pinter, mereka jabatannya tinggi, itu karena memang dikasih oleh Allah. Kita malah terpengaruh dengan hal itu, tetapi kita lupa dengan siapa yang memberikan mereka hal-hal tersebut. Mereka suatu saat hilang kekayaannya, kekuatannya hilang, jabatannya hilang. Karena apa? Karena diambil oleh Allah. Kita malah cenderung suka kepada mereka, tapi melupakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan kepada diri kita. Maka kalau dalam ayat lain di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, matsalul ladzina takhadu min dunillahi auliya. Permisalan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah, maksudnya orang-orang kafir, sebagai wali, sebagai kekasih, pemimpin gitu ya, sebagai orang yang mengurusi keurusannya gitu ya. Dipermisalkan oleh Allah sebagaimana kamatsalil ankabuti tahodat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Sebagaimana laba-laba yang mengambil rumahnya sebagai tempat perlindungan. Ya jenenge rumah laba-laba kan nggih, udan nggih, kudanan, kena angin nggih, kabur gitu ya.
Kadang-kadang kejatuhan ranting aja langsung rusak. Ya seperti itu. Seakan-akan berpegangan kepada sesuatu yang kuat, orang ini lebih kaya, orang ini lebih kuat, orang ini lebih pinter, orang ini jabatannya lebih tinggi. Tetapi itu hanya hal-hal yang semu, bukan yang hakikatnya. Karena hakikatnya fa innal izzata lillahi jami'an, bahwa kekuasaan, kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya tadi, ini kalau dijadikan sebagai wali. Lah kalau sebagai teman bisnis, sebagai tetangga, ya sebagai teman kerja, ya tidak masalah. Nanti dalam surat Al-Mumtahanah kan ada nih. Kalau mereka berbuat baik, ya kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mulai bahasanya apa nggih? Membisiki, mulai masuk dalam wilayah agama gitu ya. Mulai tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, tidak boleh, mungkin bagi perempuan tidak boleh menutup aurat. Nah, itu mungkin wilayahnya sudah keluar dari wilayah mereka gitu ya. Kalau manut, kalau menuruti apa yang mereka inginkan, ya berarti otomatis menjadikan mereka sebagai wali, sebagai pengurus. Karena lebih percaya, lebih mau dengan aturan mereka daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Kalau orang yang melakukan seperti itu, menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai teman dekat, kekasih, pemimpin, maka Allah tidak akan falaysa minallahi fi syai'in, maka tidak ada dari Allah dari sesuatu pun. Artinya sesuatu pun dari pertolongan Allah. Padahal tadi yang memasukkan siang dan malam adalah Allah, yang memberikan kekuasaan adalah Allah, yang memberikan kemuliaan adalah Allah, memberikan kehinaan adalah Allah. Lah kok Allah tidak mau membantu? Ya wis, gitu ya. Artinya tidak ada kemuliaan bagi kita atau bagi dia sama sekali, bagi orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Tapi memang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalian takut dari mereka akan satu rasa takut. Apa makna rasa takut di sini? Ketika orang-orang kafir itu mempunyai kekuasaan, sehingga kalau misalnya gitu ya, kita terlalu menampakkan ketidakcocokan kita kepada mereka, mereka akan mengakibatkan madorot kepada kita. Dan itu diperkecualikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu hanya dilakukan dengan lisan saja. Artinya ada kebijakan baru, ini gitu ya. Mas, kita menang aja. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan Islam, kita diam. Tapi secara hati kita tidak suka, gitu. Itu harus. Illa antattaqu minhum tuqah, itu hanya sekedar lisan, mungkin kita diam, mungkin kita tidak berkomentar, gitu. Tapi secara hati atau secara kemampuan kita masing-masing itu harus menampakkan ketidakcocokan kita. Jadi tidak menerima sama sekali, secara lisan menerima, secara perbuatan ya manut, secara hati ya menerima, itu tetap tidak boleh, gitu ya. Illa antattaqu minhum tuqah, itu ketika mereka mempunyai kekuasaan sehingga memberikan madarat kepada kita, selagi kita secara hati dan kelakuan tidak mengikuti apa keinginan mereka. Duh, kok meneng wae iki, misalnya gitu ya. Nah, karena mungkin kalau saya ngomong nanti mungkin ada madorot yang lebih besar. Dan masalah-masalah yang seperti ini tentunya yang tahu bagaimana rinciannya ya mereka yang mendalami hal-hal tersebut. Para ulama yang mereka bisa menghitung madorot dan maslahat, sehingga memang ada perkecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka punya kekuasaan, khawatir kita terganggu, khawatir kita termadoroti sehingga malah tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, gitu ya. Secara lisan kita mungkin boleh seakan-akan terima, seakan-akan, tetapi secara hati dan perbuatan tidak boleh mengikuti mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilaihil masir. Dan Allah memperingatkan kalian tentang dirinya, tentang zatnya apabila dia murka, karena kalian tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, dan kepada Allah lah
tempat kembali, dan nanti akan dihisab semuanya kembali kepada Allah. Jadi dunia ini hanya sementara. Ketika kita mencari kemuliaan di dunia, nanti semua dari kita akan kembali kepada Allah. Pada yang mulia itu nanti yang diberi Allah kemuliaan, dan yang hina itu yang diberi Allah kehinaan. Jadi ya tidak ada manfaatnya kita ngepeng-pengke gitu ya, mulia di dunia tetapi akhirnya tidak mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tempat kembali kita yang sebenarnya adalah nanti kepada Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih satu ayat, tapi sudah habis waktunya. Sudah renang-renang terdengar suara adzan di luar. Jadi insyaallah tanyakan di pertemuan mendatang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah, nanti kembali Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, bisa masuk ke dalam jannah, bisa masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.